Di arah lainnya sepertinya sudah mulai terlihat juga antara Costa Cafe. Ini dia tim yang tadi kita benar-benar udah mention dari awal, sudah mulai tumbangkan satu orangnya. Akan tersisa 3 player yang ada, seharusnya bisa menarik diri terlebih dahulu, tapi para pasukan dari EVOS Divine yang sudah mulai mendekat juga. Satu mini launcher sudah mulai dipakai ke arah lainnya untuk melakukan loncatan dari seorang Rin yang masih bisa selamat, masih bisa survive, tapi di arah satu rumah sudah mulai di secure 1 poin eliminasi oleh seorang Rasya, menjadi 1 poin eliminasi tambahan untuk EVOS Divine. Igam tidak ketahui posisinya, masih bisa bersembunyi di balik tembok yang ada di arah sana. Tapi Igam sudah mulai tembak juga. Berapa peluru panas sudah mulai dikeluarkan dari seorang Rasya yang akan dipolong ambil bebas oleh Ray, tapi Ray-nya terjatuh. Akan menjadi pertukaran. Igamnya masih ada dan masih bisa di follow up dengan baik oleh kawan-kawan dari EVOS Divine. Dari Onyxnya sudah mulai mengintip juga Dewi Moon. Oke, Onyx sudah mendengar adanya keributan yang jelas yang sudah terjadi antara Costa Coffee dan juga EVOS Divine, tapi itu dia Rasya ternyata masuk ke area lawan, membuat akhirnya Rasya meninggalkan arah damage-nya baik KT. Betul, kalau misalkan terlalu memaksakan juga, tapi masih ada 1 peluru yang masuk ke dalam tubuh Lozi, akan dikejar oleh seorang Rosta Karyasnya juga, akan melakukan 1 teamfight, tapi Dimitri sudah mulai dibuka, tidak di-notice keberadaan seorang Lozi yang akan melakukan 1v1 situation. Mereka stay di area binary, mereka menuju ke arah yang berbeda. Mereka mencari beberapa poin eliminasi, ternyata Dir sudah membuka 1 tembakan. Abai bahkan berhasil menculik 1 orang dari Gedai. 1 persatu MBR Omega benar-benar akan diabsen dan membuat keuntungan untuk itu. Dia trio of battle sudah menghantui teman-teman dari RRQ. Tapi Maal masih melakukan inisiasi tembak menembak, sedangkan Abai juga berhasil menculik 1 orang dari Kapten Legalot di sana. 3 orang yang tersisa dari Kraken, apakah mampu melakukan inisiasi atau melakukan comeback? Tapi sulit sekali karena ada 1 tim lagi yang bakal coming terhadap kontes yang sudah terjadi, yaitu teman-teman dari MBR Omega, Gedai dan kawan-kawan. Namun Kraken dipulangkan desik ke-8 masih mencari poin eliminasi tambahan untuk teman-teman dari RRQ kasus setelah adanya orang ketiga yang bakal ikut campur, membuat akhirnya teman-teman dari MBR Omega seperti akan diabsen 1 persatu. Ternyata juga anak-anak dari Bigetron, ya maksud gue bukan MBR ya, itu Bigetron karena logonya sama. Mohon maaf Survivor kalau misalkan ada kesalahan tim, tapi yes, Vitality yang harus ditumbangkan di posisi ke-6. Kita lihat 1 grenade sudah mulai dilontarkan, cukup baik. Inisiasi akan dilakukan oleh seorang Ektidir yang sudah mulai maju ke arah depan dengan 1 skill alok yang sudah mulai diaktifkan juga. Hero-nya akan mengurung diri terlebih dahulu. Quadra kill sudah mulai didapatkan oleh seorang Ektidir dan mendapatkan shutdown terhadap tim Onyx di arah sana. sedangkan Gedai lagi dan lagi bakal diabsen, disusul oleh kepulangan dari Cibeng yang harusnya sulit banget untuk dilakukan reviving karena dari sisi atas masih ada teman-teman dari timnas Jatim yang sudah sangat 1 takedown dari Maal sangat mahal, membuat akhirnya pertahanan dari timnas Jatim sebentar lagi akan luluh karena sudah sakit dengan zona juga. Di sisi yang berbeda kali ini Maal berhasil menculik, mendapatkan 1 orang dari 1 tim versus 1 tim. Costa Cafe, sang komunitas kita berhadapan dengan The King of Free Fire World Series Southeast Asia kemarin. Oke, eksklusif sudah coba untuk diledakkan juga ke arah perlawanan Rich dari sisi yang berbeda, menjaga sisi angle yang cukup baik. Rita Redom sudah menghancurkan segala pertahanan duo milik anak-anak dari Costa Coffee, tapi 3 player tersisa, bahkan 2 saja karena Chelsea harus tumbang di tangan seorang Abai. Rich tersisa sendirian, sulit banget untuk balikin kado, tapi zona benar-benar akan narik. Itu dia flash freeze sudah diberikan oleh sang Kapten Dudes, namun Rich berhasil menculik 1 orang dari Dudes dan ternyata Abai dan juga Dir melakukan eksekusi dengan baik, membuat akhirnya segi pocket market yang udah nggak ada 1 rival system, tapi di arah lainnya juga Kocel sudah mulai tertumbangkan di arah sana dari EVOS Divine yang melakukan 1 rotasi ke arah 1 drop zone yang enggak. Nah ini tuh dia guys, tembakan on point sekali dari seorang King Maal. Pelarian diri dengan adanya mini launchpad yang udah dia setup, tapi enggak sempat dipakai, harus diculik dan Abai udah di spray tapi masih aman aja. Dan sekarang tembakan balik sudah akan dikeluarkan oleh seorang Abai. Untungnya ada 1 Joseph juga yang melakukan
trigger ke fight antara MBR dan juga Costa Cafe, tapi Jiren harus kalah kontes, membuat akhirnya Chelsea dan juga Iga, untungnya Iga masih bisa memberikan perlawanan dan mampu untuk melakukan reviving dengan cepat dengan satu Tifa yang connect. Begitu juga dengan adanya Casey membuat akhirnya Jiren kembali utuh, namun sayang sekali itu terlalu open banget posisinya, dan thrill of battle mengenai satu orang dari Jiren dan ternyata menyisakan Chelsea seorang diri saja yang tadi sempat melakukan pengamanan dengan satu vehicle yang sudah dia yang mendapatkan satu pick up pertamanya dan dibalikan. Seorang Paisa juga ditumbangkan, Rey-nya cukup sekarat, dan Koja ditumbangkan juga. Di arah lainnya juga Adam sudah mulai masuk. Satu pelurunya terhadap seorang Koja berhasil ditumbangkan seorang Dix yang tersisa. Last man standing untuk para teman-teman dari Bigatron by Vitality Baby Moon. Oke, ini Dix susah kalau dia lewat zipline, dan sekarang yang diuntungkan lewat teman-teman dari Onyx setelah mereka berhasil melakukan retake dan melakukan spray down ke arah Bigatron, dan Bigatron harus puas di stack ke-8. Dan sekarang tugas dari Onyx, bisa nggak mereka melakukan takedown terhadap dua punggawa dari EVOS Divine yang tersisa. Tapi Graham juga berhasil menculik satu orang dari Abax maksud gua, dan harusnya Rasya akan menjadi lone survivor. Susah banget, dia harus kejepit juga posisinya sama seperti Bigatron by Vitality, tapi Crime memutuskan untuk berpindah menggunakan launchpad. Nggak akan bisa kemana-mana, harusnya pergerakan dari satu orang yang tersisa yaitu Rasya. Dan ternyata Onyx harus lebih disiplin lagi, jangan terlalu lama di arah luar zona. Ingat, di depan mereka tuh masih ada Costa Cafe, dan Rasya masih mempunyai keuntungan, masih mempunyai satu momentum, berhasil menculik satu orang dari Crime. Dan ini akan sulit untuk teman-teman dari Onyx, mengingat masuk ke late game dan mereka tersisa 3 penggawanya saja. Sementara Kraken harus puas di set ke-6, 5 tim yang tersisa. Onyx masih struggle banget, gimana caranya mereka ternyata harus take down dulu Rasyanya, harus turun di arah tengah-tengah dari kedua tim yang mungkin sudah melihat adanya pergerakan dari Onyx. Dan ternyata di arah Arsenal juga kali ini Sekis di absen oleh King Dux. Dan ternyata teman-teman dari arah RQ keuntungan 10 poin eliminasi mereka dan selesai. Di arah early gamenya gak ada yang ganggu, kemungkinan besar game keduanya bisa mereka kuasai dengan baik. Dan ini terbukti benar-benar RRQ bisa benar-benar mempertahankan temponya, menjaga temponya, dan mendapatkan game kedua dengan benar-benar baik. Kalau misalkan kita lihat dari seorang Dutch-nya sudah mulai memimpin, menjadi garda terdepan juga. Seorang Mal melakukan split positioning dengan baik, tapi tercicil beberapa HP-nya juga. Tapi dari Costa Cafe berhasil dicicil juga dan dapatkan, sehingga mereka dipulangkan di hashtag ketiga, menyisakan 2 tim dari RRQ dan juga MBR. Dari grounding diunggulkan oleh MBR karena mendapatkan grounding di arah higher ground, tapi dari RRQ memiliki compound permanen dengan satu arsenal di arah depannya. Satu flash freeze demi flash freeze sudah mulai dilemparkan juga. Gloom Melter sudah mulai mencicil terhadap beberapa gloom wall yang sudah mulai di stacking oleh para pasukan dari MBR. Sudah mulai mendekat. Satu orang Lozi yang Mal, cukup baik sekali Mal melakukan pick up, tapi spray down dari seorang Gedai tidak mention adanya pergerakan dari seorang Dir, menumbangkan satu orang dari seorang Gedai. 2 lawan 3 langsung saja digeber. Pergerakan dari seorang Cibengnya akan ditekan terlebih dahulu dan ditumbangkan. Revive Rhythm sudah mulai connect juga, tapi akan 2 lawan 1, 2 bahkan yang terjadi karena mungkin gagal melakukan revive terlebih dahulu. Tapi RRQ, what happened? Harus dibalikan keadaannya, dan bahkan tapi RRQ masih bisa mendapatkan buyahnya. Teman-teman dari MBR yang mungkin akan melakukan keuntungan tapi tidak, Gardu bahkan yang mendapatkan keuntungan menculik satu orang dari seorang Cibeng. Dan kita lihat POV dari EVOS Divine yang sudah ngambil. Kalau misalkan dapetin keuntungan juga nggak masalah, tapi yang menjadi masalah adalah Koja yang harus terjatuh. Untungnya masih ada Dix yang bisa melakukan backup firing. Oke, terlihat lagi teman-teman dari RRQ, satu orang sudah cabut dan menyisakan diri seorang diri dan kalah kontes melawan Kyung. Disusul, dikejar, nggak akan diberi ampun. Dan ternyata ini dia seorang Abai yang berhasil mendapatkan satu momentum Keong. Untungnya masih ada Dix dengan skill Tivanya dan berhasil juga melakukan regrouping dengan cepat. Abai nggak mempunyai opsi lagi. Abai sudah sendirian gaming tiarap, dan ternyata satu para pasukan dari misalkan Dewi Jatuh melalui spray down. Abis yang kalau dia ditumbangkan double kill sudah mendapatkan oleh seorang Kocel, mencicil ke arah pergerakan bisa MVR Omega EVOS Diva dan juga teman-teman dari Onyx. 9 tim sudah 9 orang maksudnya sudah diabsen oleh Onyx.
Dan ini adalah keuntungan Onyx, dia bisa zonanya narik jauh banget. Itu Survivors, kita lihat ternyata Kocel mempunyai keuntungan berhasil menculik satu orang yang tersisa dari MBR, yaitu Cibeng. Dua tim yang tersisa, apakah EVOS ataukah Onyx yang bisa menyala pada malam hari ini dan untuk di map Purgatory. Dan Kocel, lihat eksklusif yang sudah dikeluarkan dengan satu dragonnya berbuah manis. Sekis juga berhasil diledakkan. Rahasia mendapatkan satu orang atas Zero di sana, namun dua orang tumbang dari EVOS Divine, membuat satu orang dari Rahasia tersisa sendirian. Rahasia masih menutup dua glow dengan cepat, tapi dua tembakan connect ke arah satu orang yang tepat banget di depan. Tapi Craig berhasil menutup jalan terakhir dari EVOS Divine. Tapi dari dewanya harus cabut terlebih dahulu, tidak ingin dilepas oleh para pasukan Araki dan Jax. Mereka yang berada di arah garda belakangnya juga ada seorang Dudes yang menjaga posisinya dengan baik. Tapi itu dia dari seorang Dudes-nya. Sama-sama kenok, masih bisa diselamatkan, tapi tidak. Sepertinya North-nya juga lakukan ending terhadap seorang Dudes cukup baik dari sana Baby Moon. Oke, tapi kita lihat sepertinya peperangan itu tengah banget, ada landman di atas yang artinya ini orang larinya ke atas lah, dikepung dari segala arah, bakal dihujani tembakan. Bahkan harusnya Dewa United sebentar lagi akan kandas dan benar saja mereka harus pulang di hashtag ke-7 seperti RRQ yang sepertinya akan berhadapan dengan tim dari Timnas Jatim. Satu orang dari Risk ternyata bisa dipulangkan, disusul dengan 3 teman-temannya. Timnas Jatim pun harus gugur di hashtag ke-6. Tapi sementara kita lihat di arah Arsenal tadi ada teman-teman dari MBR juga yang sepertinya satu orang dari Rehannya diculik, dan begitu juga dengan Lozi. Cibeng harus ke backstep dengan pergerakan dari RRQ. Ini susah banget jujur MBR, walaupun mereka dapatin satu Arsenal ya, tapi Arsenal gugur, harus terjatuh dengan sakitnya zona. Sayang sekali EVOS Divine akan susah untuk keluar dari cengkraman Bigatron by Vitality, tapi Koja juga harus terjatuh di sana. Oke, masih bisa di revive. Itu dia treatment heal, bener-bener oke banget. Harusnya Koja bisa respawn, tapi sayang sekali bener-bener dibalik keadaannya. EVOS Divine mendapatkan keuntungan dan Faiz, oh my god, Faiz menjadi last man standing dan harus puas di posisi kelima. Bigatron by Vitality kalah. Padahal tadi Kansas sudah menang banget Bigatron by Vitality, tapi kita berfokus aja terhadap apa yang akan terjadi di EVOS Divine. Sepertinya melihat pergerakan dari Chelsea yang ngapain nembak apa itu, nggak kena. Raynya bahkan XP-nya nggak berkurang sedikit pun. Tapi 3 tim yang tersisa MBR akhirnya punya momen saat dia harus keluar dari cengkraman dari arah Arsenal. Bahkan arah Kazunya ternyata yang nggak make it. Dan ini dia duel antara dua tim. Rahasia nice sekali, Rehan ditumbangkan. Dua orang ditumbangkan dan Kocel menutup perjalanan dari MBR Omega, dan ini dia buaya untuk EVOS Divine. Rekan akhirnya bisa melakukan clash dan bisa menumbangkan 4 punggawa yang sudah dia ambil atas Timnas Jatim. Tapi kita nggak sampai di sana saja, fight masih terjadi antara EVOS Divine yang melakukan rotasi cepat. Costa Coffee maksudnya nggak akan bisa kemana-mana. Ray bisa ditumbangkan, bisa diselamatkan, tapi Rahasia nice banget. Rahasia tembakan dan poin membuat akhirnya Chelsea dan kawan-kawannya ditumbangkan. Dan ini dia momen dari seorang Kocel. Oke, ada Steady juga yang diaktifkan dari lawannya, tapi tidak salah. Kocel masih bisa menghadapi dengan baik sehingga yang dikeluarkannya juga Seiki sudah mulai terlihat posisinya terdetek oleh seorang Rahasia, sudah mulai dicicil, harusnya bisa ditumbangkan. Dan follow up akan dilakukan oleh dari EVOS Divine karena mungkin menumbangkan 2 orang. Bahkan Rahasia lagi dan lagi seorang Rahasianya benar-benar menjadi masalah untuk para pasukan dari tim Onyx, karena mungkin dari seorang Rahasia akan melakukan follow up di arah belakang, masih bisa di revive, tapi tidak berhenti di sana saja karena RRQ sudah mulai mendekat juga. Akan menjadi satu mimpi buruk untuk EVOS kah, atau bahkan EVOS yang akan menjadi mimpi buruk untuk RRQ. Dan satu orang berhasil ditumbangkan seorang Dude oleh seorang Kocel. Akan dibalikan keadaannya, Raynya juga terjatuh di arah atas. Sudah mulai terlihat juga beberapa player dari tim RRQ harus ditumbangkan. Sudah mulai tercicil, terkonek, Dudes-nya akan triple kill oleh para pasukan EVOS Divine dengan 10 poin eliminasi dalam game. Dan Kraken is coming. Sudah mulai datang Seonnya juga berada dalam sebuah slider. Masih ditembakin namun belum kena. Ada seorang Aca di arah sana. Rahasia akan mencicil dan tim wipe out. This is it, one team, one voice, one gerakan dari Timnas Jatim sudah mulai dinanti juga. Satu orang baby
ditumbangkan. Slider save the day untuk timnas Jatim karena mungkin masih lagi dengan Onyx, yang dimana kita masih belum melihat POV-nya. Kita masih melihat POV dari kedua tim dan oh my god, apa yang terjadi pas Divine yang sudah menyala dengan kalau misalkan mereka terlalu overstay di arah sana, baik KT. betul. Kita lihat dari arah minimap. Sayang banget. Kita lihat dari minimap. RRQ yang benar-benar lagi dan lagi melakukan satu clearing juga terarah lawan tim bahkan. Tapi RRQ-nya akan berupaya naik ke atas dan dengar oleh seorang Abai di arah depannya juga menjadi garda terdepan. Tapi Abai sudah sudah mulai tercicil juga, masih ditarik ulur terlebih dahulu, belum ada satu initiate. Lagi dan lagi lemparan granat dan King Goods benar-benar meledak di arah sana, menumbangkan seorang Jax. Jax masih bisa di revive juga, akan digeber habis-habisan dan oh my god, Oscar menghancurkan beberapa glue di arah sana. Tapi seorang Mania benar-benar baik banget melakukan satu clearing terhadap satu player walaupun menggunakan sniper dan 2 orang bahkan 3 dijatuhkan dari pasukan dewa. Looking for wipe out oleh pasukan dewanya juga hanya menyisakan harus ditumbangkan. Ini adalah menjadi momentum yang sangat baik untuk pasukan Bigetron by Vitality karena Bigetronnya juga harus tumbangkan satu orang. Lagi dan lagi seorang Abainya harus terjatuh, akan bisa dimanfaatkan oleh seorang namun sulit cukup di sana. Seorang harus ditumbangkan juga dan Buyahnya didapatkan oleh Bigetron. Seorang Zero berhasil dijatuhkan juga, tekanan dengan satu buah yang mag sevennya juga. Tapi oh my god, Kraken ada apa? Mereka yang harus dipulangkan di posisi ke-8 padahal mereka yang melakukan pembukaan team fight terlebih dahulu di arah sana, Baby Moon. Yes, itu yang dilakukan oleh Juga memikirkan potensi-potensi apa kalau misalkan mereka seorang Crime lagi dan seorang Abai sudah maju ditekan oleh P90 dari seorang Crime, belum bisa menumbangkan seorang Abai di arah sana. Dude sudah mulai cicil beberapa HP-nya sudah mulai dapatkan, tapi seorang Dus membalikan keadaan. Maalnya menumbangkan seorang Zero di arah sana. Cukup menjadi pertukaran yang sangat bukan hal yang baik untuk para pasukan dari tim Onyx karena mereka hanya menyisakan seorang Seikis dan juga seorang Adam yang harus benar-benar mundur terlebih dahulu. Gak boleh mereka reset terlebih dahulu, maksa tim fight bukan satu hal yang baik. Aduh, ini sulit banget untuk Onyx bertahan karena seorang Seikis harus melakukan buying time terlebih dahulu, berlari dengan satu vehicle yang sudah mulai dilihat juga. Satu Lamborghini akan dipakai, tapi salah mencet dari seorang Sekisnya. Ya ampun, harus lari tapi mobilnya ya ampun, mobilnya nyangkut tapi Sekis masih bisa selamat, masih bisa survive walaupun dikejar oleh para pasukan dari tim RRQ. Adam menjadi baiting terlebih dahulu dan Asia. Ya udah, nunggu dulu aja, dia setidaknya memberikan informasi aja. Cuman sayang banget ini Kocilnya harus keculik oleh Juan, tapi harus diculik balik juga. Balas dendam udah terjadi karena Abax berhasil menculik satu orang dari Gap. Nice banget. Dan lagi Ray, oh my god, Ray, gue tandain lo ya Ray. Ngeledakin diri kayak gitu. Oh iya, di depan ada musuh. Iya, tapi sayang banget tahu face-nya harus rusak dong kalau udah meledak kayak gitu. Dan rush ya, ada satu momen dari Rahasia. Oke, Return Adam tadi sudah diaktifkan, tapi dari sisi belakang dan juga dari kanan ada Gedai membuat akhirnya Rahasia nggak make it. Abax tersisa sendirian dan ternyata EVOS lagi dan lagi. yang dia pegang masih bisa melindungi. Beberapa peluru yang sudah mulai masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Seorang Adamnya langsung menjatuhkan satu orang player dari tim Dewa Unitednya berhasil ditumbangkan, misalkan satu player dari tim RRQ. Di sini tersisa satu orang dari seorang Abai, tapi Abai masih bisa melakukan takedown terhadap seorang, oh my god, dan Buyah didapatkan oleh Onyx. Gue lihat permainan dari MBA dan Costa Cafe benar-benar mereka pengen punya poin yang benar-benar maksimal. Setidaknya mereka maksimal kalian. Dan ini dia MVP leader sementara ini masih dipegang oleh seorang Maal.